Saat ini, mereka mendengar Amelia melanjutkan, suara jernih gadis itu meluap dengan sentuhan rasa malu dan gembira. Selain meraih apa yang aku cintai dengan satu tangan, aku juga ingin meraih kekasihku dengan tangan yang lain. Kupikir di masa depan, saya akan melahirkan 2 bayi untuk Tuan Mahendra pada usia yang muda. Saya ingin memiliki 2 anak. Di depan semua wartawan media, Amelia berkata di depan seluruh Yogyakarta bahwa dia ingin melahirkan 2 anak untuk Tuan Henry, bukan 1, tapi 2. Begitu kata-kata ini dilontarkan, Lisa membeku, dan Bisma perlahan ditarik kembali. Dia mengangkat matanya dan melihat ke sudut di depan. Semua reporter media berbalik, dan ketika semua orang menarik pandangan mereka melihat Henry dengan setelan jas hitam. Henry berdiri di sana dengan kaki yang panjang dan tinggi. Dia tidak pergi setelah mengantarkan Amelia ke sini. Sebaliknya, dia berdiri di sana mengawasinya dikelilingi oleh lampu sorot. Hari ini dia adalah putri yang brilian, dan dia hanya penontonnya. Ketika dia mendengar bahwa dia berbicara tentang melahirkan 2 anak untuknya, permusuhan dingin dalam dirinya menghilang seketika. Para wartawan yang ingin melarikan diri dari tempat kejadian juga memperhatikan hal ini. Pria yang tidak aktif seperti binatang dan mungkin melompat sesuka hati tiba-tiba menjadi jinak. Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan langsung merapikannya. Para reporter ini mengira Amelia memiliki keterampilan lain, yaitu menjinakkan binatang buas. Pupil cerah Amelia jatuh di wajah tampan Henry, dan melihat dia menatapnya dengan lugas, dia mengedipkan matanya sedikit malu dan melihat lagi dengan berani. Itu berarti aku ingin memberimu 2 anak. Henry tidak bisa lagi melihat siapapun di matanya. Ada banyak wanita yang mengaguminya, tapi dia satu-satunya yang ingin memberinya 2 anak dengan begitu berani. Ternyata dia telah merencanakan masa depannya. Obat adalah hasratnya, dan dia adalah kekasihnya. Wartawan media menangkap adegan ini dan melontarkan "KKK". Faktanya, mereka tidak memiliki niat jahat untuk menjatuhkan Amelia dan Bisma, pasangan 2 orang berbakat. Sekarang Amelia dan Henry begitu penuh kasih, semua orang melihatnya tersenyum. Tuan Mahendra, hari ini adalah konferensi pers Wijaya berbakat, Anda benar-benar tidak absen. Istri kesayangan kami Tuan Mahendra tidak pernah hilang. Tuan Mahendra, Nyonya Mahendra telah mengatakan bahwa dia akan memberi Anda 2 anak. Kapan rencana persalinan Anda akan menjadi agenda? Konferensi media ini berakhir dengan sukses dalam rencana Tuan Henry dan Nyonya Amelia untuk membahas kelahiran anaknya. Semua reporter media sudah pergi. Di koridor hotel, pinggang ramping Amelia dicengkeram oleh sebuah tangan besar, dan itu mengulurkan tangan dan mendorongnya langsung ke dinding. Amelia tersenyum dan menghindar, mendorong kedua tangan kecilnya ke dada halus pria itu dan mendorong keluar. Tuan Henry, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi cepat. Jika difoto oleh wartawan itu, berita utama hiburan hari ini pasti Tuan Mahendra. Nyonya Amelia tidak sabar melihat kemesraan di koridor. Henry mencubit pinggang, lalu menekan tubuh tanpa tulangnya ke dalam pelukannya, dan berkata dengan suara rendah, "Nyonya Amelia, berhentilah membuat masalah. Bagaimana mungkin seorang perawan melahirkan seorang bayi?" Amelia dengan cepat mengulurkan tangan kecil untuk menutupi mulutnya, tidak membiarkan dia berbicara omong kosong pada kesempatan ini. Hati Henry melunak ke dalam air, dan pembohong kecil ini suka membujuknya dengan kata-kata manis, tapi dia sama seperti dia. Dia mencium telapak tangannya yang lembut, dan kemudian menyentuh ujung jari putihnya yang lembut. Wajah cantik Amelia memerah. Apakah dia merasa pria itu telah berubah lagi setelah tadi malam? Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik tangan kecilnya, tapi mulut kecilnya bersenandung. "Tuan Henry, aku tidak bercanda, aku hanya ingin memberimu 2 anak, tunggu dan lihat." "Yah,
Sepertinya aku akan bekerja lebih keras di masa depan sambil bekerja keras menemanimu membuat anak sambil bekerja keras mencari uang. Kamu dan anakku itu milikku dan aku harus mendukungmu. Amelia memejamkan mata, dia mabuk dengan suara membujuknya yang rendah dan magnetis. Tuan Henry benar-benar akan membunuhnya. Pada saat ini, suara ahem terdengar dan seseorang datang. Amelia dengan cepat mendorong Henry menjauh, dan kali ini Henry juga melepaskannya. Devan Wibowo, Bisma, dan Lisa semuanya ada di sini. Ketiga orang ini telah melihat adegan mesra mereka, dan ahem ini dari Devan Wibowo. Bisma kembali ke penampilan masa lalu yang dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa di wajah tampan itu, dan wajah Lisa sangat jelek dan ekspresinya kaku. Devan Wibowo benar-benar orang yang suka bercanda, dan dia berkata 2 kali, "Tuan Henry, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Amelia masih muda dan saat itulah dia bekerja keras untuk karirnya. Anak-anak bisa menunggu, jangan terlalu cemas." Henry mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Amelia. Yah, dia masih anak-anak dan membutuhkan seseorang untuk memanjakannya. Anak itu akan menunggu 2 tahun sebelum membuat rencana. Devan Wibowo bertepuk tangan karena mencapai kesepakatan dengan Henry dan berkata, "Amelia, Bisma, jangan buang waktu lagi. Ada perlombaan melawan waktu dengan Nyonya Dina Aresta, mari kita masuk dan membahas rencana operasinya." Devan Wibowo membuka pintu. Bisma masuk. Amelia tersipu dan memandang Henry. "Apakah kamu akan kembali ke perusahaan?" Henry menurunkan matanya dan bertanya, "Haruskah saya kembali?" Amelia menggelengkan kepalanya, seperti gadis kecil yang lengket, "Pekerjaan lebih penting dariku. Tidak bisakah kamu membiarkan sekretaris Yeri mengirim dokumen ke sini untuk bekerja? Aku ingin kamu menemaniku." Mata Henry manja, "Oke." Amelia melambaikan tangannya dengan puas dan masuk ke kamar. Pintu kamar ditutup, dan Henry serta Lisa berdiri di luar. Mata sipit Henry yang dalam menatap Lisa dengan tajam, lalu pergi. Lisa membeku di tempatnya sendirian. 2 jam kemudian, ketiga orang itu menyusun rencana operasi wanita tua Dina. Amelia membuka pintu kamar tetapi tidak melihat Henry. Saat ini, Lisa datang. "Amelia, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu." "Bibi, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Amelia bertanya. "Amelia, aku tahu kamu menikah dengan Henry, tapi menurutku kamu tidak mengenal Henry. Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Henry, dan kamu tidak tahu orang macam apa dia." Amelia ingat bahwa Pak Henry memegangi wajahnya dan menciumnya di kamar mandi belum lama ini, dan berbisik padanya dengan suara serak, "Amelia, apapun yang Lisa katakan padamu, jangan dengarkan." Ternyata Pak Henry sudah lama menduga bahwa Bibi Lisa akan mengungkit masa lalunya yang paling menyakitkan dan membicarakannya. Pupil cerah Amelia jatuh di wajah Lisa. "Jadi Bibi, kamu ingin menceritakan semua tentang masa lalu Tuan Henry sekarang?" "Ya Amelia, biar ku beritahukan padamu, Henry sedang sakit, dia." Kata-kata Lisa tiba-tiba berakhir karena sesosok tubuh yang tinggi dan lurus menerobos ke depan dan Henry datang. Henry berdiri di sana, pandangannya tertuju pada wajah Lisa, mata sipit itu gelap dan berat, dan tampak seperti badai yang mengerikan melanda di dalamnya. Lisa tidak takut pada Henry. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang lebih tua, tetapi saat ini dia juga memiliki kulit kepala yang mati rasa, dan dia merasa sedikit takut pada Henry. Atau bahkan dengan hati nurani yang bersalah, dia akan memberitahu Amelia tentang masa lalunya yang tak tertahankan, dan dia tiba-tiba datang. Amelia berbalik dan melihat Henry. Dia berkata, "Tuan Henry, kamu di sini. Aku tidak menemukanmu tadi." Henry berjalan dengan langkah mantap, wajahnya yang tampan tenang dan tanpa ekspresi, dan suaranya datar tanpa pasang surut.
Amelia, telepon nenek dan katakan padanya kita akan pulang untuk makan malam-malam ini. Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, dia pasti merindukanmu. Dia ingin dia pergi. Amelia takut sesuatu akan terjadi jika dia pergi, jadi dia ragu-ragu untuk melihat Henry, dan menarik lengan bajunya dengan jari putih lembutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.